Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis data mining pola penggunaan seluler dan klasifikasi perilaku pengguna di berbagai perangkat menggunakan metode C4.5. Latar belakang dari jurnal kami adalah penggunaan perangkat seluler menghasilkan data yang sangat besar. Namun banyak perusahaan masih kesulitan mengenali pola perilaku penggunanya, sehingga layanan yang diberikan sering kurang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menggunakan metode data mining dengan algoritma C4.5 yang mampu mengolah data dalam jumlah besar secara akurat dan mudah dipahami untuk mengklasifikasikan perilaku pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola penggunaan perangkat seluler dan mengklasifikasikan perilaku pengguna agar hasilnya dapat membantu pengembang aplikasi maupun perusahaan dalam memahami pengguna dan meningkatkan strategi layanan serta pengalaman pengguna secara lebih efektif. Di sini menggunakan metode C4.5, yakni algoritma data mining untuk klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan atributnya. Algoritma ini bekerja dengan membentuk pohon keputusan atau decision tree untuk menentukan pola atau aturan dari data. Hasil utamanya adalah pohon keputusan yang memudahkan pemahaman pola dan klasifikasi data secara akurat. Tujuannya adalah dataset perilaku pengguna besar. Dengan metode C4.5 ini mampu mengolah data dengan cepat, lalu membentuk pohon keputusan otomatis, yang dimana ini efisien untuk klasifikasi. Lalu cocok untuk menemukan pola dan mengelompokkan perilaku pengguna secara akurat. Lalu hasilnya mudah dipahami, yang dimana ini bisa membantu perusahaan atau pengembang aplikasi mengambil keputusan. Nah, berikut adalah dataset atau sampel data yang diambil dari website kaggle.com yang akan kita tes di aplikasi atau web RapidMiner. Ya, saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Miner. Saya buka dulu aplikasinya. Nah, di sini kita pilih blank proses. Terus kalau data yang mau kita proses tadi belum diimport, kita pilih import data. Nah, kita pilih my computer. Terus kita harus ingat data yang mau kita proses tuh disimpannya di mana. Di sini. Datanya. Setelah kita pilih, kita klik next. Klik lagi. Nah, di sini tuh kita pilih, kita cek data mana yang nggak relevan atributnya buat diproses dalam klasifikasi. Contohnya ini, ID pengguna. Karena ID pengguna tuh cuman urutan aja. Jadi kita bisa keluarin ini dengan kita klik ini, kemudian klik exclude column. Nah, ini berarti dia udah dikeluarin. Terus kita cek lagi, masih ada atau enggak. Ini juga sama. Ini cuma nomor skala aja. Jadi kita keluarin lagi. Terus kita next. Kita pilih
nyimpennya mau di mana. Kalau saya nyimpennya di local repository, kita kasih nama. Itu kita klik ini. Nah, ini berarti datanya udah ke import. Kita proses, kita pilih tab desain. Nah, kan tadi datanya udah kita import. Kita cari nih. Ini datanya. Kita drag and drop ke sini. Nah, dia akan dengan sendirinya muncul operator retrieve. Operator retrieve itu dia yang ngambil data yang ada di local repository. Kemudian kita atur set role. Jadi kita cari operator set role. Kita drag and drop juga. Kita hubungkan. Buat atur set role, kita klik ini. Terus di bagian parameter, kita pilih edit list. Jadi set role ini tuh buat nentuin atribut mana yang bakal jadi target sesuai judul. Jadi kita pilihnya model perangkat. Terus target role-nya kita pilih label. Jadi targetnya itu model perangkat. Kalau udah kita klik apply. Kita lanjut ke metodenya. Kita pakainya metode C4.5. C4.5 itu turunan dari decision tree. Jadi kita carinya operator decision tree. Kita drag and drop juga. Kan? Nah, di bagian parameter ini, di bagian kriteria, kita pilihnya gen rasio. Kalau decision tree biasa, biasanya pakai information gain. Kalau dia saya 4.5 pakainya gen rasio. Kalau maksimal depth ini tuh dia tuh buat nentuin apa namanya tingkat kedalaman cabangan pohon. Jadi semakin besar nilainya, nanti pohonnya yang kebentuk tuh bakal makin kompleks. Nah, penggunaan pruning itu uh, untuk pemangkasan pohon, tapi kalau pohonnya udah terbentuk. Kalau pre-pruning ini pemangkasan pohon dari awal. Jadi dia tuh ngebatasin, menyesuaikan nilai gainnya. Jadi kalau misalnya nilai gainnya terpenuhi, dia akan kebentuk. Sama ada leaf size. Leaf size ini jumlah data. Jadi kalau di cabang itu jumlah datanya udah sampai 2, dia juga nggak akan kebentuk. Selanjutnya untuk mengaplikasikan model, kita cari operator apply model. Kita drag and drop juga. Nah, setelah itu kita cari operator performance. Karena kita tuh mau klasifikasi, kita pakainya ini. Sambungin juga. Setelah itu kita sambungin ke resu. Nah, itu kita jalani. Nah, vektornya. Terus kalau mau lihat pohon, kita balik lagi ke tab design. Di bagian operator decision tree, kita klik kanan. Terus kita pilih show tree result. Nah, ini dia pohonnya.
Selanjutnya untuk yang bacain hasil eh, akan dilanjutkan ke teman saya. Dari yang performance dulu ya. Ya, Nah, jadi dari yang performance ini, berdasarkan hasil pengujiannya ini diperoleh nilai akurasinya itu 41,71%. Nah, ini menunjukkan bahwa model belum mampu mengklasifikasikan data secara optimal. Dari Confusion Matrix terlihat bahwa kelas Google Pixel 5 memiliki 142 data yang diprediksi benar. Namun, juga menghasilkan kesalahan prediksi yang cukup tinggi, sehingga nilai precision-nya cuma 25,82%. Nah, kalau kelas iPhone 12 menunjukkan performa yang lebih baik, dengan 161 data terklasifikasi benar dan recall mencapai 100%, menandakan model cukup baik dalam mengenali kelas ini. Sementara kalau kelas yang Xiaomi Redmi 11 memiliki precision 100%, tetapi jumlah data yang sangat sedikit membuat hasil tersebut kurang representatif. Di sisi lain, kelas Samsung Galaxy S21 hampir tidak pernah terprediksi dengan benar, sehingga recall bernilai 0%. Hasil ini menunjukkan bahwa model C4.5 masih cenderung bias terhadap kelas tertentu dan belum mampu membedakan seluruh kelas secara seimbang. Nah, sekarang kalau dilihat dari hasil performance vector, ini juga sama nilai akurasinya sebesar 41,71%. Nah, dari Confusion Matrix-nya terlihat bahwa kelas Google Pixel 5 memiliki 142 prediksi benar. Namun, juga banyak kesalahan prediksi ke kelas lain. Misalnya ke kelas iPhone 12 menunjukkan hasil terbaik dengan 146 data terklasifikasi benar. Nah, sedangkan di kelas Xiaomi Redmi 11 hanya memiliki satu prediksi benar dan kelas Samsung Galaxy S21 tidak memiliki prediksi yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa model belum mampu mengenali seluruh kelas secara merata dan masih perlu dilakukan perbaikan agar akurasi meningkat. Nah, selanjutnya ini berdasarkan dari pohon keputusan atau decision tree. Data pertama kali diklasifikasikan berdasarkan sistem operasi. Jika sistem operasi adalah iOS, maka data langsung diklasifikasikan sebagai iPhone 12. Jika sistem operasinya Android, maka dilakukan pemeriksaan penggunaan daya baterai per hari. Android dengan penggunaan baterai kurang dari sama dengan 2969 mAh per hari diklasifikasikan sebagai Xiaomi Redmi 11. Nah, jika penggunaannya lebih dari 2969 mAh per hari, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan penggunaan data per hari. Nah, Android dengan penggunaan data lebih dari 2487 MB per hari diklasifikasikan sebagai Xiaomi Redmi 11. Nah, sedangkan penggunaan data kurang dari sama dengan 2487 MB per hari diklasifikasikan sebagai Google Pixel 5. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa kalian kirimkan di komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.